Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada minggu pagi ini Tuhan kembali mengizinkan kita untuk boleh bersama-sama datang memuji memuliakan Dia, menaikkan doa-doa kita, serta mendengarkan firman-Nya. Mari, sebelum kita memasuki ibadah pada minggu pagi ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki waktu teduh. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka ibadah kita dengan panggilan beribadah yang Tuhan berikan melalui firman-Nya yang terambil dari Mazmur 95 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah panggilan Tuhan bagi kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Bersama-sama, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya.
Pada Hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. mari kita membuka ibadah ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan Allah kita. Praise Him, praise Him. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji untuk setiap karya yang telah Engkau kerjakan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan dalam ibadah kami pada minggu pagi ini. Kiranya melalui setiap pujian dan doa yang kami naikkan, kami boleh terus belajar memuliakan Engkau. Kiranya melalui firman-Mu yang kudus dapat memimpin kami, memberkati kami, umat. Kiranya Allah yang berkenan dalam ibadah ini, dan kiranya Allah Tritunggal saja yang terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur nomor 118 ayat ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kembali kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini, dan pada bagian yang terakhir kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur karena batu penjuru itu adalah Kristus. Kristuslah yang menjadi batu landasan kepercayaan kita. Mari kita merefleksikan firman Tuhan yang telah kita baca, menaikkan pujian. Ku tahu siapa yang ku percaya. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam ibadah ini, kita juga diberikan kesempatan untuk menaikkan pokok permohonan kita dan doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin untuk doa syafaat ini. Dan pada bagian terakhir, kita akan menutup bersama-sama dengan doa pembukaan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa kami boleh mengenal Allah kami sebagai Allah yang hidup. Allah Bapa yang menyertai dan memimpin setiap kami sampai dengan saat ini. Kami mohon ampun Tuhan. Sebelumnya jika dalam kehidupan kami, justru kamilah umat-Mu yang seringkali tidak setia, melupakan kebaikan Tuhan yang Tuhan terus berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Mohon ampun kiranya Tuhan berkenan mengampuni setiap kami, mengampuni setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik melalui pemikiran kami, perkataan kami, ataupun tindakan-tindakan kami. Ataupun juga melalui setiap hal yang seharusnya kami kerjakan, namun kami tidak kerjakan. Kami mohon ampun Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin setiap kehidupan kami. Kiranya melalui kehidupan kami di dunia ini, kami boleh terus belajar untuk melaksanakan kehendak-Mu, untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan yang terus memberikan kepada setiap kami kekuatan. Tuhan yang memberikan setiap kami perlindungan bagi gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk setiap tempat-tempat ibadah yang telah terselenggara sampai dengan saat ini. Kami berterima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin setiap kami masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap kami kekuatan dan firman melalui setiap ibadah yang dilaksanakan. Kami bersyukur di setiap tempat-tempat yang telah dapat menyelenggarakan ibadah secara langsung. Kami juga berdoa bagi tempat-tempat seperti kami yang masih perlu melaksanakan ibadah melalui media daring. Kiranya Tuhan yang juga berkenan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan menggunakan mereka menjadi berkat bagi kami umat-Mu di dunia ini. Bagi setiap kami, Tuhan yang memberikan kepada setiap kami kekuatan, sukacita dalam menjalankan panggilan kami di dunia ini. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kondisi pandemi yang masih terus terjadi. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap kami hikmat bijaksana, khususnya untuk boleh terus melihat bahwa kondisi ini terus mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah makhluk yang butuh penyertaan Tuhan, makhluk yang harus disertai Tuhan. Jika tidak, kami akan hancur. Kami berdoa Tuhan, pimpin kami dalam masa-masa sulit yang masih terus kami hadapi. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kami pengharapan, damai sejahtera, dan kekuatan. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang masih terdampak langsung, baik mereka yang terjun secara langsung di lapangan sebagai tenaga medis. Tuhan berikan kekuatan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan secara internasional. Dalam hari terakhir kami mendengar berita-berita yang membuat kami khawatir. Kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan bagi kami, khususnya bagi bangsa kami Indonesia. Di tengah masa-masa sulit seperti ini, kiranya kami boleh bersatu padu. Kiranya setiap kelompok masyarakat boleh memiliki rasa harapan yang sama. Itu tuh boleh terlibat secara aktif dalam menanggulangi pandemi sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa kiranya dalam setiap kegiatan sehari-hari yang kami kerjakan, baik kami sebagai murid, kami sebagai orang tua, sebagai guru, kami sebagai tenaga medis, ataupun kami yang bekerja di bidang-bidang lainnya, kami boleh terus belajar setia kepada Engkau, menjalankan setiap tuntunan yang Tuhan berikan. Inilah seruan doa kami Tuhan. Ya Tuhan yang telah menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak belajar. Berikanlah kepada kami damai sejahtera setiap jawaban doa yang Tuhan berikan. Mari Bapak sekalian kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur, dan kita perlu terus belajar untuk bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan terus berikan bagi kita, baik berkat secara rohani ataupun berkat secara jasmani di tengah segala kondisi yang kita hadapi saat ini. Dalam ibadah ini, kita diberikan kesempatan untuk boleh mengungkapkan rasa syukur kita melalui perpuluhan dan persembahan syukur kita.
Perpuluhan dan persembahan syukur kita pada hari ini didasarkan dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpahnya ungkapan syukur bagi kemuliaan Allah. Mari kita memberikan persembahan kita dengan kita memuji Tuhan. Merupakan sebuah lagu yang mendorong kita untuk menjadi saluran berkat untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Jadikan aku saluran berkat. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menggunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kepada setiap kami Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, boleh terus belajar dengan setia, mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup yang Engkau harapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kiranya Kristus boleh berkenan memberikan anugerah melalui firman-Nya. Near the cross.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh bertemu melalui ibadat seperti ini. Dan saat ini secara khusus saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan mengenai tema condition and unconditional presence of God. Kehadiran Tuhan yang tergantung dari kondisi tertentu atau sama sekali tidak tergantung pada kondisi kita dalam hidup saudara. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat krusial. Nah, khususnya akhir-akhir ini kita sudah lebih dari 1,5 tahun kita menghadapi pandemi ini dan belum ada tanda-tanda penyelesaiannya. Saya sudah puluhan kali, bahkan mungkin lebih dari itu menjumpai pertanyaan dari orang-orang, dari keluarga-keluarga yang sangat bergumul, dan mereka itu bahkan berduka cita itu karena apa? Oleh karena ada orang-orang yang menderita COVID dan kemudian meninggal. Tapi sebelum itu pergumulan itu kadang-kadang begitu sulitnya, ya kan, sehingga mereka itu mengajukan berbagai pertanyaan seperti ini. Apakah Tuhan betul mendengar doa? Apa Tuhan itu peduli? Bagaimana aku tahu kalau doaku itu didengar oleh Tuhan? Apa aku bisa betul cakap dengan Tuhan saat aku? Dan ini masalah mengenai condition and unconditional present. Dan mari kita mohon Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami tahu kami adalah anak-anak. Di dalam kondisi apapun juga, kami percaya perasaan dan pikiran kami itu tidak menentukan kehadiran Tuhan di dalam hidup. Tetapi Tuhan kadang-kadang kami bingung, oleh karena kami melihat ada bagian-bagian dari Alkitab yang jelas-jelas menunjukkan kepada kami bahwa tidak semua dari kami yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan betul-betul adalah anak Tuhan. Sehingga tidak heran jikalau di dalam Alkitab kami bertemu dengan penolakan dari Tuhan sendiri terhadap orang-orang yang mengaku dirinya. Tuhan, kami bingung dan kami mohon penjelasan dan pertolongan Tuhan supaya kami boleh mensikapi akan hidup ini dengan pegangan yang lebih. Kami semua dan mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul dengan masalah-masalah di dalam hidup. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tolong dengarkan sembahyang kami, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah. Dari itu kali ini saya hanya akan membaca beberapa bagian dari Alkitab saja, dan saya akan membaca dari Yohanes pasalnya yang keempat. Jadi saya hanya akan membaca beberapa ayat dari peristiwa percakapan Tuhan Yesus. Perempuan Samaria di pinggir perigi atau sumur Yakub. Jadi dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Galilea dan melewati akan daerah Samaria. Dan di sana Tuhan itu secara khusus memang menunggu di pinggir akan perigi atau sumur. Dan memang Tuhan tahu bahwa akan seorang wanita yang biasanya menimba air pada waktu jam 12 siang. Dan di sanalah terjadi percakapan di mana Tuhan itu mulai dengan suatu inisiatif. Dia yang menyapa perempuan itu. Nah itulah di sana. Dan kemudian perempuan itu merasa aneh. Oleh karena mungkin pakaian yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu pakaian orang Yahudi dan berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh orang-orang Samaria. Sehingga perempuan itu mengatakan, kamu itu orang Yahudi kok minta minum kepada Maria. Percakapan kemudian berlanjut. Tuhan yang berinisiatif dan membukakan cakrawala kesadaran perempuan itu akan hal-hal rohani. Baik kemudian hal kesadaran diri
bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias, mengakuinya, percaya. Dan saudara di dalam ayatnya yang ke-22, Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar dan menyembah apa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan saudara, mari kita pikirkan bersama-sama kan topik kita mengenai conditional and unconditional presence. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir. Tetapi kehadirannya seringkali kan tidak kita rasakan dan kita tidak alami langsung 5 senses kita ini. Sehingga pegangannya itu sulit sekali. Bagaimana kita tahu bahwa pada saat kita berdoa, kita betul-betul mengalami encountering dengan Tuhan. Kita betul-betul mengalami kehadiran Tuhan pada saat kita hari Minggu ini. Apa betul-betul Tuhan hadir di sini? Apa betul-betul kita mengalami encountering, perjumpaan dengan Tuhan? Pada saat kita melayani, pada saat kita mendoakan orang sakit, saat kita itu sedang menginjili. Nah, apakah betul-betul saat-saat seperti itu hadir menyertai? Atau itu hanya tingkah laku religiositas, yaitu tingkah laku agama yang memang kita itu lakukan, dan tingkah laku agama itu penting sekali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri kan memberikan contoh, dia itu melakukan tingkah laku agamawi, yaitu pada hari Sabat dia pergi ke sinagoge. Dan di sana juga ada saatnya dia diminta membaca kitab urungan itu, kitab. Iya, dan tentu dan dia juga berkhotbah menjelaskan. Itu namanya tingkah laku agamawi yang namanya religiosity. Nah, religiosity itu merupakan unsur aspek-aspek menjadi means yang dipakai oleh Allah, diizinkan supaya kita pakai untuk apa? Untuk bisa memanifestasikan spiritualitas kita. Jadi memang kita itu tahu paling mendekati itu dengan realita yang sesungguhnya yang kita mau betul-betul itu berikan, yaitu memakai means seperti tadi, yaitu spiritual means, yaitu doa, baca Alkitab, pelayanan, dan sebagainya. Jadi ini menjadi suatu pertanyaan, yaitu pada saat kita itu memang secara rutin melakukannya. Tetapi aneh sekali, bahwa Alkitab itu mengatakan ada ayat-ayat bahwa ada orang-orang melakukan seperti ini. Bahkan ada yang sampai mengusir setan, ada yang sampai bernubuat. Dan mereka mengatakan dalam Matius pasal 7, bukan? Bahwa Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Dan ternyata di dalam ayat itu dikatakan, kamu selalu memanggil aku Tuhan, Tuhan. Tetapi hatimu jauh daripadaku. Aku tidak mengenal siapa. Siapa kamu? Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kamu itu pembuat kejahatan. Waduh, jadi bagaimana kita ini? Jadi orang itu tentu merasa dirinya kenal Tuhan. Dengan tingkah laku religiosity-nya, dan dia merasa apa yang dia lakukan ada dilakukan dengan penyertaan Tuhan. Tuhan hadir pada saat dia berdoa. Tuhan hadir pada saat dia melayani. Dan saudara barangkali ingat, di dalam Wahyu pasal yang kedua, itu kepada salah satu jemaat yang Tuhan itu kasih, yaitu jemaat di Efesus. Nah, Tuhan menuliskan suratnya. Dan di dalam suratnya itu Tuhan itu memuji akan jemaat itu dengan luar biasa sekali. Oleh karena apa? Tuhan mengatakan, aku memuji engkau. Oleh karena engkau tidak mengenal lelah. Ya, Nidin,
di dalam sejarah memang tercatat. Jemaat ini sangat sekali giat mengabarkan ini. Sehingga dari 1 jemaat menjadi 7 jemaat. Luar biasa sekali. Dan jemaat ini mungkin satu-satunya jemaat yang paling berhasil di dalam discipleship. Sehingga jemaat ini mengenal teologi dan mengenal ajaran Alkitab. Yang dikatakan, engkau mengenal dan mengerti jikalau yang ikut Nikolaus itu tua-tua yang pintar khotbah saat itu. Ternyata sesat. Ajarannya tidak benar dan kamu tahu. Wah, aku memuji engkau. Dan aku memuji engkau oleh karena apa? Engkau tidak mengenal lelah dan tidak mengenal takut. Iya. Oleh karena buktinya, rela menderita untuk luar biasa sekali. Jadi jemaat ini melakukan tingkah laku agamawi sebagai orang Kristen yang luar biasa sekali. Menghasilkan dari 1 menjadi 7 jemaat. Dan tetapi Yesus mengatakan apa? Tetapi engkau tidak mengasihi aku. Seperti hubungan antara aku dan kamu itu tidak selalu oke. Bahkan hubungan sekarang itu bad. Berarti aku tidak menyertai engkau. Aku tidak hadir pada saat engkau mengabarkan Injil. Aku tidak hadir pada saat engkau berdoa. Aku tidak hadir pada saat engkau beribadat. Aduh, jadi ini perlu suatu penjelasan. Jadi bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan betul-betul disertai dengan penyertaan dan kehadiran Tuhan. Kalau saudara berdoa, saudara mengalami encounter dengan. Kan kalau kita mengatakan, Tuhan kan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Roma pasal 8 disebutkan apa sih yang bisa menceraikan kita dari kasih Allah? Aniaya, sakit penyakit, bahkan kematian tidak ada. Di dalam Matius pasal yang ke-28 kan diingatkan, aku akan berserta dengan kamu sampai kesudahan alam. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 6 kan diingatkan bahwa jikalau kamu itu anak-anak Tuhan, tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu Roh Allah, diam di dalam tubuh kita. Kita kan tidak pernah ditinggalkan. Tapi realitanya kenapa begini? Nah, ini menjadi suatu masalah. Jadi kita perlu memiliki conditional and unconditional. Apakah ada kondisi tertentu? Tidak perlu kondisi apa-apa. Tuhan itu memang selalu hadir. Ya kita harus memahami. Di dalam Yesaya kan diingatkan yang menceraikan kamu dari Allah adalah dosa kamu. Kita itu exercise, kita itu hidupi dan kita lakukan. Jadi hadir, tetapi kehadirannya tidak mempunyai efek. Jadi conditional and unconditional presence. Nah, saudara, kenapa bisa seperti ini, saudara? Ini merupakan suatu masalah yang kompleks sekali. Ada beberapa kemungkinan. Jadi yang pertama itu oleh karena memang ya kan kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan, baik itu doa, ibadat, pekabaran Injil, kegiatan ini, kegiatan itu, yang sama seperti hanya dengan yang dialami oleh Efesus pasal 2 itu, Wahyu pasal 2 itu. Terus memang kemungkinan betul-betul kegiatan yang kita sukai. Bahkan kita melakukannya itu dengan semangat. Ini semangat apa? Dan ini ternyata merupakan sesuatu yang perlu kita waspadai. Oleh karena apa? Oleh karena seringkali kegiatan-kegiatan rohani ansih, banyaknya doa, dan puasa sekalipun. Bahkan kita melakukan kegiatan pelayanan-pelayanan gereja pada dirinya sendiri sudah memenuhi semua kebutuhan batin kita. Saya akan ulang ya. Kegiatan-kegiatan rohani itu seringkali pada dirinya sendiri sudah memenuhi semua kebutuhan batin kita. Di dalam Matius pasal 6, itu Yesus mengatakan orang Farisi yang rajin sekali, ya kan, menghafal ayat, berdoa, memberikan persepuluhan,
mengabarkan Injil sampai ngapain? Sampai pergi ke seberang lautan. Bayangin ya, untuk mentobatkan orang supaya percaya kepada Allah Yehova. Ajaib. Tapi dalam Matius pasal 6, Yesus mengatakan kepada orang, kamu sudah menerima upahmu. Nah, itu artinya, itu kegiatan rohani pada dirinya sendiri, kan memang sudah memberikan pemenuhan batin. Pemenuhan batin tidak selalu dari, dan sehingga belum tentu ada penyertaan. Dan kita terlena, dan kita menganggap oke aja. Oleh karena memang apa? Memang oleh karena itu menyenangkan dan memberikan kepada kita kebutuhan batin yang terpenuhi. Saya sudah melayani, saya sudah memberikan ini dan itu, waktu, pikiran, tenaga, energi, uang untuk gereja. Ternyata ada efeknya memenuhi kebutuhan. Sehingga kita merasa puas. Nah, itu berbahaya sekali. Belum tentu perbuatan yang kita lakukan adalah merupakan hal yang disertai itu. Berarti perjumpaan kita dengan Tuhan, encountering itu. Dan saudara, kadang-kadang hal seperti ini kan pernah kita itu ingat-ingat. Sama seperti saya mengkhotbahkan akan Wahyu 2 jamu beberapa kali. Yang saudara sudah dengar, saya singgung ini, singgung itu. Iya. Dan prinsip itu sebetulnya merupakan suatu prinsip yang gampang sekali dicerna dan dipahami. Setelah mendengarkan khotbah seperti ini. Yang mendengarkan ini juga religiositas, yaitu tingkah laku agama. Saudara mendengarkan, saudara juga mau memberikan pikiran saudara. Saudara bahkan spend special time. Yang barangkali 30 menit, barangkali 45 menit, barangkali 1 jam mau mendengarkan. Itu tingkah laku religi. Oke, pertanyaannya, apa betul Tuhan? Saat ini, pada saat saudara mendengarkan, ternyata itu bukan merupakan yang otomatis. Tidak, tapi unconditional. Tuhan selalu. Kita perlu waspada. Ya, buktinya apa? Oleh karena ternyata jiwa dan kita itu terjebak kepada minimal 2 macam gejala yang kita perlu waspada. Di samping tadi yang saya katakan, memberikan self-fulfillment, kebutuhan. Ya kan? Tapi masih ada 2 atau 3 lain. Yang pertama adalah lazy brain syndrome. Nah, apa itu? Lazy brain syndrome. Itu adalah bagian dari otak ini. Itu seringkali memang otak manusia ini. Itu sukanya cuma dipakai untuk hal-hal yang gampang, perlu dicerna sulit-sulit dan lama-lama. Tidak perlu komitmen. Jadi sebetulnya otak manusia itu selalu terjebak lazy brain syndrome. Itu suatu hal yang aneh sekali, Pak. Otak bisa berpikir tapi tidak mau mikir. Nah, itu terjadi sungguh-sungguh khususnya di dalam area jika objek pemikiran itu sebetulnya tidak menarik kita. Objek pemikiran itu tidak langsung kita itu gampang cerna. Padahal di dalam Alkitab diingatkan bahwa Kristus akan kebenaran Allah itu merupakan kebenaran yang incomprehensible. Jadi kebenaran yang sebenarnya di seberang kemampuan manusia untuk bisa mencerna. Sulit lagi. Sudah bisa membayangkan mengenal Allah, Alkitab ini, mengenal Allah yang menyatakan diri melalui Alkitab ini. Itu Allah Tritunggal, Allah berinkarnasi, dan sebagainya. Kalau mau dijelaskan, itu kalau mau membaca misalnya surat Paulus, 13 surat ini, menjelaskan mengenai hakikat cara kerja Allah, dan bagaimana mengenal dia, ternyata saudara-saudara dan saya menghadapi tembok. 99% dari umat Kristen sebetulnya terjebak kepada lazy brain syndrome. Mikir saja. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus pernah mengingatkan, kan, segala sesuatu yang Allah sediakan memang tidak pernah muncul dari pikiran manusia.
tidak pernah ada di dalam hati manusia. Tetapi itu yang disediakan Allah untuk orang percaya. Tidak pernah muncul dalam pikiran, tidak pernah ada di dalam hati. Betapa sulitnya. Kita harus memberikan special effort. Fokus sungguh-sungguh. Konsistensi dengan berpikir. Berpikir dengan tajam, dengan analitikal. Baru saudara mengalami perjumpaan dengan yang Tuhan cinta. Nah, saudara bisa membayangkan. Saya baru membaca ini majalah Time, ya kan? Time yang sebetulnya sudah lalu. Cuma mengutip satu bagian saja mengenai bekas wakil presiden Amerika, Al Gore. Nah, Al Gore itu membicarakan mengenai apa? Mengenai global warming, yaitu dunia ini yang sekarang itu iklimnya dan sebagainya ya kan sudah mengalami sehingga perubahan, nggak ada El Nino, ada macam-macam itu. Saudara, pada saat dibicarakan, meskipun dengan pembicaraannya, percaya enggak? 99% orang itu manggut-manggut tapi tidak mau. Sehingga masalah global warming ini masalah yang hanya orang yang ngerti. Ada efeknya, tetapi saya tidak tertarik untuk memikirkan. Oleh karena apa? Manusia masih bisa hidup tanpa mempedulikannya. Ya ini ada daripada bagi kebenaran firman Tuhan yang ingin disingkapkan pada kita. Itu memang masalah. Meskipun saudara sudah diingatkan, ya kan? Kita sedang bicara masalah conditional dan unconditional presence of God. Nah, sudah diingatkan, waduh jemaat di Efesus itu begini loh. Sebagainya. Tapi lihat, lazy brain syndrome. Itu akan membuat saudara dan saya sebagian besar mendengarkan firman Tuhan ini pun sudah diingatkan pun dalam waktu hitungan menit dan nanti akan melupakannya. Berat. Jadi akhirnya terus kembali saudara terjebak religiosity yang kemungkinan empty. Kita berdoa rutin, mau makan, ya kan, barangnya mau tidur, berdoa, barangkali doa untuk orang-orang tertentu karena saudara besuk mengunjungi orang. Tapi saudara tidak waspada. Dan besar tidak ada. Jadi ini kehadiran yang sebetulnya conditional. Oleh karena apa? Oleh karena kondisi jiwa kita tidak selalu pokoknya itu menjadi sarana untuk hadir. Jadi ini yang pertama. Tapi yang kedua adalah suatu yang istilah yang barangkali sudah tidak pernah. Istilah psikologi. Kan? Itu iatrogenic. Iatrogenic. Dan iatrogenic syndrome. Itu apa? Ini suatu hal yang aneh sekali. Yaitu otak manusia pada saat diingat-ingatkan, ya kan, semakin diingatkan semakin tablak. Jadi otak manusia selalu begitu sikapnya. Jadi justru melawan kebenaran yang hadir. Iatrogenik. Nah, saya memberikan contoh ya. Ketika zamannya Presiden Ronald Reagan Amerika yang lalu. Nah, itu saat itu sebetulnya sudah menjadi suatu masalah masyarakat yang luar biasa sekali. Yaitu masalah apa? Yaitu masalah mengenai orang-orang sekarang itu banyak sekali terjebak pornografi dan banyak kecanduan drug, macam-macam kokain, apa macam-macam seperti itu. Itu mulai pada zaman Ronald Reagan itu sudah menyeresahkan. Sehingga Ronald Reagan membentuk suatu komite. Komite ini secara khusus ingin mendidik terus-menerus berkesinambungan mengenai pengetahuan mengenai pornografi yang berbahaya, mengenai drug yang berbahaya, kemana? Semua sekolah. Bayangin, jadi semua sekolah di Amerika itu sekarang ada kuliah-kuliahnya seperti itu. Tapi kemudian 1 tahun kemudian dibuat suatu riset. Risetnya ingin tahu, ya kan, efek daripada diperbanyaknya kuliah-kuliah yang mengingatkan akan bahayanya pornografi, bahayanya akan drug. Itu kira-kira seperti itu.
1 tahun kemudian, justru jumlah pemakainya meroket. Makin banyak. Kenapa begitu? Oleh karena manusia itu sebetulnya, naturnya itu manusia berdosa. Manusia berdosa, semakin diingatkan, semakin dia ingin nyoba. Aneh sekali. Yang dulunya tidak nyoba, remaja-remaja itu pengen nyoba sekarang. Kok dilarang? Ya kan? Kok diberikan suatu warning yang keras? Justru semakin ada warning yang keras, semakin ingin mencoba. Inilah yang terjadi. Jadi kita menghadapi berbagai realitas seperti ini pada saat ingin memperbaiki religiosity, tingkah laku agamawi kita. Itu doa, itu baca Alkitab, baik itu sedang ibadat, bagaimana supaya kita mengalami kehadiran. Karena tanpa kehadiran Tuhan, yuk baca Alkitab juga percuma. Tanpa kehadiran Tuhan, itu seorang bernama Karl mengatakan, tanpa kehadiran, tanpa encountering with, maka whatever we do, itu sebetulnya useless. Untuk apa? Oleh karena kamu baca Alkitab, barangkali 1 hari itu bisa 1 chapter, untuk menyelesaikan seluruh Alkitab dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Seolah-olah, ya kan kamu sedang mau obedience. Ya kan menurut kan. Tapi realitanya apa? Nah, realitanya. Dan Tuhan tidak menghadiri. Di dalam tingkah laku baca Alkitab, Tuhan tidak menyertai saudara. Oleh karena saudara melakukannya itu bersama dengan saya. Hanya sebagai religiosity yang empty, yaitu tingkah laku agama. Memang nanti akan memberikan efek kepuasan batin, tetapi tidak ada. Makanya orang membaca Alkitab barangkali rajin sudah lebih dari 10 tahun, tidak berubah. Orang hadir dalam ibadat barangkali lebih dari 10 tahun, hidupnya tidak. Orang tiap hari berdoa, bahkan di dalam doanya makin lama makin belajar prinsip-prinsip itu, tapi hidupnya tidak. Jadi kita perlu waspada. Apa sebetulnya yang terjadi? Nah, yang semua itu yang memulai Tuhan. Berarti saya tidak berbicara ini kepada sembarang orang Kristen. Oleh karena apa? Hanya orang yang sudah dilahirkan, yang punya modal. Tapi kalau tidak punya. Makanya hanya bicara khusus untuk orang-orang Kristen. Dilahirkan baru. Nah, orang yang dilahirkan baru, dia akan mulai seharusnya belajar meresponi dengan tuntunan Roh Kudus. Bahwa hidup yang kurang beres dan tidak beres ini mesti dibereskan. Jadi apa yang terjadi? Nah, kita belajar dari perempuan Samaria yang ada di dalam Yohanes. Perempuan Samaria ini adalah perempuan yang tanda petik tingkah lakunya kali di masyarakat itu menjadi batu. Oleh karena dia hidup dengan 5 lelaki dan 5-5-nya bukan suaminya, gonta itu dan ini kehidupannya. Tetapi saudara jangan pikir bahwa orang yang seperti itu dengan sendirinya adalah orang yang tidak punya harapan. Oleh karena sebetulnya keselamatan itu hadirnya mulai dengan Allah yang berinisiatif. Nah, kalau kita mau perhatikan dalam Filipi pasal yang pertama, dia yang memulai segala sesuatu. Jadi Allah yang memulai segala sesuatu, yang dia yang memberikan, ya kan will and work di dalam Filipi ayat 13. Berarti dia yang memulai dan dia yang berinisiatif. Dan untuk apa? Kalau betul dia sudah mulai dan dia inisiatif, tandanya apa? Ya tandanya sulit sekali untuk kita tahu. Karena belum tentu orang itu kemudian rajin di gereja, belum tentu orang itu kehidupannya kemudian itu langsung diperbaiki. Kan enggak. Sama seperti perempuan ini, berapa tahun, berapa puluh tahun, saya tidak tahu. Tetapi ada sesuatu. Sesuatu apa? Di tengah kelemahan dan dosa, dia gelisah. Nah inilah. Sehingga kalau saya melihat percakapan dia dengan Tuhan Yesus, dia tepat sekali responsif. Ya kan?
Dia memberikan respon. Dan apa yang Yesus katakan, pada saat Yesus memberikan sinyal tertentu mengenai hal rohani, dia meresponinya dengan tepat. Ya kan? Dia mengatakan, kamu orang Yahudi kok minta aku minum? Kalau kamu tahu siapa yang minta, kamu pasti akan meminta kepadanya air. Oleh karena dia akan memberikan air yang hidup. Langsung dia bilang, kamu itu nabi atau apa? Nah, pikirannya terus kepada hal-hal rohani. Oleh karena bapakku itu dulu ya, dengan semua ternaknya dan semua anak-anaknya minum dari air ini. Dan bagaimana kamu lebih besar dari bapak? Nah, lalu Yesus mulai terus menambahkan lagi. Sampai pada percakapan itu. Menunjukkan kepada diri. Dan perempuan itu responsif. Nah, sekarang pertanyaannya, itu adalah apa sebetulnya yang perlu saudara kenali? Bahwa di dalam jiwa saudara ada something ya yang menjadi tanda the presence of God. Nah, saudara, ketika di dalam Yosua pasal 24 itu diceritakan mengenai Abraham. Saya heran sekali oleh karena Tuhan memanggil Abraham. Itu keluar dari Ur Kasdim, disebutkan Abraham orang tuanya. Dan mereka masih penyembah berhala. Orang yang fenomenanya itu bukan seorang yang baik loh, oleh karena menyembah berhala. Tetapi Tuhan memanggil dia. Nah, saya menjadi ingat sekarang. Di antara jutaan penyembah berhala, ada hal-hal yang khusus pada Abraham. Apa itu? Dasarnya dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 17. Ketika Rasul Paulus itu pergi ke Athena, kemudian dia melihat di mana-mana orang Athena itu menyembah berhala. Di muka rumahnya penuh berhala. Tetapi ketika Paulus lewat, dia heran sekali oleh karena dia menemukan ada tulisan di dalam berhala itu, di muka berhala itu, tulisannya apa? Kepada Allah yang belum aku kenal. Jadi Allah yang lu tidak tahu namanya siapa. Jadi ini empty name. Dan Paulus Areopagus. Dia mengatakan, aku menyaksikan. Dan hari ini, Allah yang kamu sembah dan kamu sebetulnya tidak kenali. Aku beritakan kepada. Berarti Paulus mengatakan apa? Di antara jutaan orang yang menyembah berhala, ternyata ada orang seperti ini yang sadar sekali. Bahwa berhala itu sebetulnya bukan Allah. Berhala itu sebetulnya itu buatan manusia. Sehingga aku sebetulnya sedang mencari Allah yang hidup. Nah, begitu juga. Kenapa Tuhan memanggil? Ya kemungkinan oleh karena dia mempunyai something. Mempunyai sesuatu. Yang manusia yang lain tidak punya. Yaitu tanda kehadiran dari Bapa. Itu dia gelisah. Ya, gelisah untuk apa? Gelisah mencari Allah yang hidup. Dia inginkan mengenal Allah yang hidup. Tetapi selama ini dia belum mengenal. Nah, kegelisahan seperti itu, orang teolog yang besar, yang namanya Friedrich Schleiermacher, yang menyebutkan itu adalah suatu feeling of absolute intimacy. Itu suatu perasaan, bukan seperti perasaan biasa. Intuisi juga tidak seperti itu. Tetapi sesuatu membuat dia ingin sekali tergantung mutlak. Aneh. Jadi manusia itu sama seperti wanita ini. Sebetulnya dia mencari, dia tidak mengerti. Ya kan? Dia gelisah sekali. Tapi jiwanya oleh karena hidup di dalam tubuh darah daging yang berdosa, dalam lingkungan yang berdosa, barangkali dia lahir dari keluarga yang banyak kelemahannya, akhirnya dia menjadi perempuan yang tingkah laku mengatakan waktu bertemu. Untuk apa? Untuk menghidupkan something yang di dalam jiwa perempuan itu sebetulnya sudah ada. Apa itu? Angst. Angst. Apa itu angst? Itu ada kegelisahan kita untuk Tuhan. Jadi ada seorang yang bernama Soren Kierkegaard. Ya, saudara, dia itulah yang menyebutkan itu. Bahwa sebetulnya Allah itu sulit sekali untuk dikenali.
Allah tidak bisa dikenali bahkan. Dengan 5 indera kita tidak bisa menyentuh dia. Tetapi Allah yang tidak bisa dikenali, bisa kita alami. Jadi tidak bisa dikenali dengan akal budi dan perasaan. Bisa kita. Jikalau kita menghidupkan angst, yaitu kegelisahan tadi, kita akan mengalami, kita akan mulai merasa bahwa Tuhan itu dalam jiwa kita. Saudara Filipensi itu di dalam bukunya kan pernah bukunya di puluhan saudara. Ada salah satu buku yang judulnya Reaching for the Invisible. Jadi bagaimana kita menggapai Allah yang tidak kelihatan. Dia cerita akan banyak orang yang mencoba sampai ingin sekali doa itu. Doa di dalam kamarnya, lampunya dimatiin, dia berlutut dan dia minta, Tuhan, beri supaya aku tahu Engkau betul. Beri supaya aku boleh mengalaminya, Tuhan. Tetapi empty lewat begitu aja. Sepanjang malam tidak ada apa-apanya. Besok diulang tidak ada apa-apanya. Lama-lama orang dari capek. Jadi sebetulnya apa itu? Jadi disebutkan manusia kadang-kadang berkumpul. Sampai orang-orang Parisi dan kepala-kepala imam saya mengatakan, Tuhan, buat mujizat. Tunjukkan sesuatu tanda supaya aku percaya. Oh, ini sulit sekali. Seolah-olah Tuhan itu pilih kasih. Tapi ini bukan soal pilih kasih. Karena misteri dari predestinasi. Di mana Allah itu menetapkan siapa yang dipercaya. Dan itu misteri yang kita tidak pahami. Bahkan kadang-kadang kehadiran anugerah justru nyata di dalam kehidupan orang berdosa seperti perempuan Samaria ini. Kemudian dia mengatakan, memang aku tahu. Ya, sebetulnya orang ini di sini kalau harus beribadat itu harus ke gunung itu, ke Gerizim. Melakukan ibadat di Bait Allah di Gerizim itu. Tapi kamu orang Yahudi, kamu kan mengatakan ibadat itu ya di tempelnya didirikan Salomo itu di Yerusalem. Yesus mengatakan, waktunya akan tiba. Orang tidak lagi di Gerizim atau di Yerusalem. Itu bukan masalah religiosity-nya. Meskipun religiosity tidak pernah hilang. Bukan masalah doanya. Bukan masalah banyak doanya. Bukan masalah kesungguhan doanya. Bukan masalah tekad doanya. Bukan masalah kesungguhan baca Alkitabnya. Bukan masalah bahwa kamu konsentrasinya. Ya. Tetapi oleh karena orang hanya beda di dalam roh dan sekarang waktunya sudah tiba. Jadi bagaimana ibadat dengan roh? Yaitu dalam tuntunan Roh Kudus yang sudah menuntun akan esensi tertentu yang ada di dalam jiwa, yaitu angst tadi. Itu kegelisahan untuk betul mencari Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh perempuan. Wanita ini, dia kemudian mulai responsif kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, ya Tuhan, ya bagaimana aku bisa mengenal? Apa engkau itu Mesias? Apa engkau itu Nabi? Nah, dia mengatakan, langsung mengatakan, setelah mengatakan itu, dia mengatakan kalimat, yaitu kalimat itu laki-laki. Kenapa Tuhan tidak ingin seorang yang sudah mau diselamatkan sungguh-sungguh masih hidup dalam, sehingga Tuhan ingin wanita ini membereskan dosanya. Panggil suami. Wanita baru mengaku, aku tidak punya suami. Lalu Yesus mengatakan, benar, 5 laki-laki yang hidup dan kamu ganti-ganti memang bukan suami. Kaget. Apa engkau itu? Engkau pasti nabi. Lalu mulai berbicaralah Yesus, aku lagi. Dan perempuan itu sudah siap untuk merespon. Dia lari ke kampungnya, memberitakan kepada semua orang tanpa rasa malu, tanpa rasa ragu-ragu. Berjumpa. Jadi saudara kita itu bahwa ada sesuatu yang seharusnya sudah kita. Kalau kita betul-betul
ingin mempunyai assurance mengenai kehadiran Tuhan di dalam religiositas. Dan Tuhan memang menyediakan ratusan sarana spiritual means di dalam tubuh darah kita. Supaya apa? Supaya kita ini betul-betul mulai mengalami kehadirannya. Nah, spiritual means itu bisa berupa ya kan fokus perhatian kita. Khususnya pada saat saudara mendengarkan firman. Kalau saudara betul anak Tuhan, maka fokus perhatian dengan otak yang konsentrasi, dengan mata yang terus melihat kepada pengkhotbah, yang dengan hati yang memang teachable, ingin belajar, dengan hati dan perasaan yang broken and dark. Jadi ini adalah spiritual mean yang disediakan Tuhan yang perlu kita pakai. Nah, pada saat kita pakai, kita akan mengalami encountering. Barangkali selama 5 menit, barangkali lebih dari 5 menit, 10 menit, sudah mengalami kehadiran Tuhan pada saat sudah mendengarkan khotbah ini. Sudah mengalami kehadiran Tuhan pada saat saudara sendiri. Dengan hati yang hancur, dengan pikiran yang fokus. Nah, saudara akan mengalami encountering. Tapi jikalau hal-hal yang memang Tuhan sudah sedia, saudara dan saya tidak mau pakai, saudara tidak pernah mengalami encountering. Orang with God itu termasuk jiwa seorang anak. Kan? Jiwa di dalam Matius. Yesus mengatakan kalimat, jikalau kamu tidak sama seperti kamu tidak bisa masuk. Bagaimana kita bisa menjadi seorang seperti anak kecil? Oh, bisa. Oleh karena Tuhan sudah memberikan modal yang tadi mulainya dengan suatu yang sudah mulai dihidupkan. Saudara mulai mengenali di dalam tubuh darah daging saudara. Saudara memiliki berbagai spiritual means, termasuk jiwa yang bisa mengadopsi likeness, yaitu jiwa mengadopsi tingkah laku mirip seperti anak kecil. Itu yang Tuhan kehendaki. Mendengarkan firman dan jiwa yang tulus dan yang seolah-olah buka isi apa saja. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 131, itu Daud tahu sekali akan hal ini. Dan dia mengatakan kalimat seperti, Tuhan, aku tidak mau sombong. Aku tidak mau bermegah dan memikirkan hal yang besar-besar. Aku hanya ingin menjadi seperti anak kecil yang baru disayang, yang di ibunya. Mengharukan sekali ya. Nah, dengan sesuatu attitude seperti itu, mengadopsi jiwa childlikeness, terjadilah suatu encounter. Dan pada saat jiwa yang seperti itu kamu hadir, pada saat kamu berdoa, pada saat kamu melayani, maka pengalaman pelayanan religiosity adalah pengalaman encountering God. Tuhan bersama dengan kamu. Tuhan menyertai kamu. Tuhan hadir di dalam jiwamu pada saat kamu beri, pada saat kamu menyanyi, pada saat kamu berdoa, pada saat kamu baca. Sayang sekali, jikalau kehidupan kita akan lewatkan sama seperti yang biasanya. Berpuluh-puluh tahun. Banyak di antara saudara-saudara hanya menjadi orang Kristen yang melakukan tingkah laku religiositas tanpa kehadiran dari Allah. Bukankah Yesus yang mengingatkan supaya kita ini jangan sampai kehidupannya kelompok kumpulan orang Kristen yang aktif di gereja, menjadi panitia, menjadi singer, jangan sampai saudara menyanyi itu kehadiran dari Allah. Pada saat saudara memimpin doa, pada saat saudara memimpin liturgi, pada saat saudara memainkan piano, pada saat saudara barangkali melayani pekabnya, semuanya bisa dilakukan tanpa kehadiran Allah. Tetapi kita harus memilih ingin semua tingkah laku agamawi
adalah kehadiran daripada Allah sendiri bersama dengan kita. Tuhan memberkati kalian dan semua yang masih hidup, supaya kita bisa memperbaiki akan kehidupan gereja-gereja yang ada sekarang ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan suatu syarat, yaitu supaya kami juga menanggalkan dosa, dan kami boleh menyerahkan akan seluruh tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Yaitu kami mengatur pikiran, perasaan, hati kami yang kadang-kadang tidak hidup. Sekarang itu menjadi spiritual being, sarana rohani yang bisa menolong kami mengalami encountering atau pengalaman Tuhan di dalam setiap tingkah laku agama. Pada saat kami berdoa, kami baca Alkitab dan sebagainya. Tuhan berkati kami. Berikanlah kepada kami keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Demikianlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Kiranya melalui firman-Nya, semakin hari kita bisa serupa dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. More like the Master. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan pada Allah Tritunggal. Doksologi. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan, inilah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap puji-pujian, doa dan ungkapan syukur yang kami naikkan.
kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman itu boleh memimpin kami dalam kehidupan kami selama sepekan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini. Kiranya Tuhan boleh berkenan dengan ibadah kita. Kiranya firman yang telah diberitakan menjadi berkat bagi setiap kita. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya.